Well, this time I would like to give you the explanations about simple future tense. Simple future tense is one of the English tense that is used to tell the event or action in the future. It means that the action or event haven't occurred. Jadi simple future tense itu untuk menyatakan kegiatan atau peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Penandanya, biasanya kalau simple future tense itu menggunakan kata will dan juga to be going to. This is the form of simple future tense. Ini yang merupakan rumus dari cara membuat kalimat simple future. Yang pertama, kalau membuat kalimat positif, tuliskan subject, diikuti will, lalu diikuti verb pertama, dan juga complement. Kalau ingin membuat kalimat negatif, maka subject plus will plus not. Nah, will sama not ini nanti disingkat jadinya won't plus complement. Kalau interrogatif, will plus subject plus verb one plus complement. Kalau membuat kalimat tanya, maka will-nya ditaruh di depan sendiri, diikuti subjek, lalu verb pertama, dan juga complement. Yang perlu kalian ingat adalah bahwasanya simple future tense ini setelah kata will itu tidak boleh diikuti kata kerja selain verb pertama, tidak boleh verb kedua, tidak boleh verb ketiga, karena setelah will atau to be going to itu harus selalu verb pertama. Will itu maknanya akan, to be going to juga maknanya akan. This is the example. She will go to America next year. Itu bentuk positifnya. Dia akan pergi ke Amerika tahun depan. She will not go to America next year. Atau she won't go to America next year. Itu juga kalimat negatif dalam bentuk simple future tense. Kalau kalimat tanyanya, will she go to America next year? Akankah dia pergi ke Amerika tahun depan? Jawabannya cukup yes, she will, or no, she won't. Gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mempelajari perbedaan antara will dan juga be going to. Biasanya kalau will itu bisa digunakan untuk kalimat dalam bentuk future apapun, tetapi kalau to be going to biasanya itu digunakan dalam kalimat future, masa yang akan datang, tetapi ada perencanaan terlebih dahulu. Mari kita lihat contohnya. I will go to the post office. I won't go to the post office. Will I go to the post office? Nah, kalimat tersebut itu merupakan kalimat future tense yang menggunakan will. Dimana mungkin ketika si pembicara itu mengatakan I will go to the post office itu tanpa perencanaan. Dia mau perginya saat itu juga gitu loh, tanpa ada perencanaan. Tetapi kalau be going to, nah, be going to itu adalah to be plus going to. Kalau to be-nya is, ya maka subjeknya she, he, it atau satu orang saja. Tetapi ketika subjeknya you, they, we, itu maka nanti to be yang digunakan adalah are ya. Kalau I berarti am untuk menggunakan to be going to itu. Kita lihat contohnya. She is going to my home next month. Dia akan pergi ke rumahku bulan depan. Jadi ini direncanakan, dia perginya itu bulan depan. Rencananya bulan depan dia akan pergi ke saya, maka dia menggunakan kata is going to itu menunjukkan suatu perencanaan. Tapi kalau will yang di contoh yang satunya itu menunjukkan sesuatu yang akan segera dilakukan, yang pasti. Kalau be going to itu masih direncanakan. She is not going to my home next month. Dia tidak akan pergi ke rumahku bulan depan. Is she going to my home next month? Apakah dia akan pergi ke rumahku bulan depan? Nah, jadi seperti itu rumusnya untuk membuat kalimat simple future menggunakan be going to. Diingat ya, karena itu subjeknya she, maka she is going to my home next month. Tapi ketika subjeknya diganti dengan they atau you atau we, contoh you jadinya you are going to my home next month. Seperti itu. You are not going to my home next month. Are you going to my home next month? Nah, jadi seperti itu. Penggunaan will dan juga penggunaan be going to sama-sama maknanya akan.
Intinya itu saja sih untuk belajar simple future tense itu. Yang perlu kalian ketahui setelah subject, lalu diikuti will atau to be, going to, lalu diikuti verb pertama, dan juga terakhir diikuti komplement kata pelengkap.